Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Ramadan, mahasiswa Ilmu Politik dengan NPM 2018-1347. Di sini saya akan mempresentasikan tugas politik perundang-undangan yang berjudul Lembaga Pembangun Undang-Undang. Terlebih dahulu, saya akan memulai membahas istilah peraturan perundang-undangan dan istilah lembaga negara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan terhadap pembahasan mengenai lembaga mana yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Bagi Remanan dan Puntana Maknar 1987 memberikan pengertian peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Sementara Hamid S. At-Tamimi 1990 memberikan batasan peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasar kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. At-Tamimi juga memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Kemudian berdasarkan fungsinya, bagi Remanan 2009 membedakan lembaga negara ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga negara dalam pengertian ketatanegaraan dan lembaga negara yang tidak bersifat ketatanegara dalam. Hal ini bersifat administratif sebagai badan penunjang, atau bahkan terdapat lembaga negara yang bersifat hanya ad hoc. Yang dimaksud dengan lembaga negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan tersebut adalah lembaga negara yang fungsinya menjalankan salah satu dari tiga kekuasaan dalam trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan peradilan. Apabila ditinjau dari pembagian secara tersebut, jelas bahwa lembaga atau fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan hanya pada satu fungsi, yaitu fungsi legislatif. Fungsi ini biasanya dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang merupakan perwakilan rakyat sebagai sebuah pelaksanaan demokrasi kedaulatan rakyat. Dalam perkembangan penyelenggaraan negara, ternyata pembagian tersebut menjadi terlalu kaku dan tidak dapat diterapkan secara liminatif, karena kebutuhan dalam praktik menjadikan semua fungsi memerlukan kewenangan masing-masing yang menjadikan fungsi mengatur tidak hanya ada pada lembaga legislatif. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan menjadi fungsi legislasi yang utama, yaitu pembentukan undang-undang, tidak hanya pada tangan lembaga legislatif. Dalam hal ini DPR, melainkan juga melibatkan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif. Dan selain itu, dalam pembahasan mengenai kekuasaan eksekutif, fungsi legislasi Presiden bukan hanya pada pembentukan undang-undang yang dilakukan bersama-sama dengan DPR saja, melainkan juga fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang diperlukan untuk menjalankan UUD dan undang-undang, dalam hal ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan presiden. Bahkan pemerintah daerah bersama DPRD sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif di tingkat lokal dapat membentuk peraturan daerah. Atas dasar prinsip pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, wewenang eksekutif
membentuk peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan berdasarkan UU dan UUD. Dari prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa wewenang lembaga negara lain untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus dilandaskan pada ketentuan yang sudah dibentuk oleh lembaga legislatif atau harus berdasarkan UU dan UUD. Terlebih untuk lembaga yang membentukannya atas perintah UU dan UUD. Sejalan dengan itu, bagaimana kemudian Hamid At-Tamimi di atas sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan berasal dari atribusi dan delegasi. Atribusi kekuasaan, khususnya atribusi kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, sering diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu, baik oleh pembentuk undang-undang dasar maupun pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. Dengan pemberian wewenang tersebut, maka melahirkan atau memunculkan suatu kewenangan baru serta tanggung jawab yang mandiri. Sementara itu, delegasi kewenangan dimaksudkan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan. Dalam hal ini, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari badan atau lembaga satu pejabat negara kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain. Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkan atau melimpahkan wewenang tersebut. Dengan penyerahan tersebut, maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan. Dan dengan demikian, tidak semua lembaga negara berwenang untuk peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan tidak eksekutif dimiliki oleh lembaga atau pejabat negara saja, melainkan juga dimiliki oleh lembaga atau pejabat pemerintah tertentu atas dasar delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, ada kalanya suatu lembaga atau pejabat membentuk peraturan bukan atas dasar atribusi atau delegasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan apabila peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan pejabat atau lingkungan jabatan sebagai pelaksanaan fungsi administrasi negara, maka terdapat bentuk keputusan lain yang disebut sebagai Beleidsregels atau peraturan kebijakan yang sifatnya memiliki kemiripan dengan peraturan perundang-undangan sehingga seringkali disebut peraturan perundang-undangan semu. Namun demikian, bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan didasarkan kepada kebebasan pertimbangan atau kebebasan bertindak atau tidak bertindak. Sifatnya mengikat secara umum dan muncul dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terikat, dalam arti tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Jadi mungkin saja suatu lembaga negara mempunyai dasar kewenangan untuk membentuk suatu peraturan, namun bentuk merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, MPR dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3. Yang kedua, Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1. Dan yang ketiga, Presiden dalam membentuk peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 22. Kemudian yang keempat, pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah dalam Pasal 18 Ayat 6. Selain peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menambahkan dua peraturan perundang-undangan
atas dasar kewenangan atribusi, yaitu 1. Ketetapan MPR, dan yang kedua peraturan Presiden. Sebagai catatan, ketetapan MPR yang dimaksud dalam ketentuan di atas bukanlah ketetapan MPR baru, melainkan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR /2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur lembaga-lembaga, bukan hanya lembaga negara, yaitu berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 mencangkup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, kepada desa atau yang setingkat. Kemudian Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa peraturan perundang-undangan sebagai dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.